Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang babat dalam, yaitu ide Dewa Agung Putra kedua, Raja Klungkung ketujuh. Setelah Raja Klungkung ide Dewa Agung Putra pertama mangkat di belah Pane, digantikan oleh putranda ide Dewa Agung Putra kedua sebagai Raja Klungkung ketujuh yang memerintah pada tahun 1800 Masehi sampai 1849 Masehi dan beristana di Puri Agung Samarajaya. Beliau adalah keturunan atau undang ke-11 dari ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Ide Dewa Agung Putra kedua adalah putra sulung dari ide Dewa Agung Putra pertama yang beribu Wesya dari Karangasem dan sebelum sebagai raja bernama Cokorde Ketutrai yang kemudian diangkat anak oleh Permaisuri, Ibu Suri Karangasem, dan menggantikan ayahanda sebagai Raja Klungkung dengan nama Abhiseka ide Dewa Agung Putra kedua. Juga lazim disebut oleh rakyat ide Dewa Agung Ring Balemas karena pada waktu kanak-kanak bertempat tinggal di Gedong Balemas di Puri Agung Samarajaya bersama adiknya ide Dewa Agung Istri Kania. Semasa ide Dewa Agung Putra kedua bertahta di Kerajaan Klungkung, beliau pernah mengadakan upacara besar yaitu Yadnya Meligya, di mana seekor binatang warak atau badak yang dipakai korban untuk melengkapi yadnya tersebut. Pelaksanaan upacara dipimpin oleh seorang pendeta Siwa yaitu Pedanda Idewayan Pidade. Berhubung dengan upacara ini diceritakan Belanda pada masa ini sedang memperluas daerah perdagangannya hingga ke Pulau Bali. Molière dikirim oleh Belanda untuk menghadap Raja ide Dewa Agung Putra kedua guna menyampaikan permohonan untuk membuka kantor dagang di Pelabuhan Kusamba. Beliau menerima baik permohonan ini dan Molière menghadiahkan seekor kuda hitam dan berjanji akan datang kembali untuk mengaturkan seekor badak yang akan dipergunakan pada upacara Maligya yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Klungkung. Selanjutnya dalam rangka perbuatan kantor perdagangan di Kuta Badung, Belanda mengirim kapal laut Blora yang penuh barang untuk keperluan kantor tersebut, juga mengangkut seekor badak hidup yang akan dihadiahkan kepada Raja Klungkung yang dipimpin oleh Boyle Sehurman seperti janjinya dahulu. Warganet yang budiman, saya akan bacakan. Kerajaan Klungkung menyerang Taman Bali. Mangkatnya ide Dewa Agung Putra pertama akibat salah serangan oleh laskar Kerajaan Taman Bali membuat permusuhan antara Kerajaan Klungkung dengan Kerajaan Taman Bali. Ide Dewa Agung Istri Kania mengirim utusan ke Kerajaan Bangli guna meminta agar Kerajaan Bangli mau bersama untuk menggempur Kerajaan Taman Bali. Raja Bangli menerima ajakan ini dengan senang hati karena selama ini Taman Bali adalah musuh utama Kerajaan Bangli. Raja Gianyar juga diajak untuk menggempur Taman Bali dan menyatakan kesediaannya walaupun sebenarnya hanya terpaksa semata-mata hanya menghormati Raja Klungkung yang masih dimuliakannya. Pada masa ini Raja Bangli masih dipegang oleh Raja Putri I Dewa Ayu Den Bencingah dengan pangeran anak asuhnya I Dewa Gede Kuat.
pada tahun 1809 Masehi, I Dewa Gede Kuat menggantikan ibu angkatnya sebagai Raja Bangli dengan gelar I Dewa Tangkaban Kedua. Pada suatu hari yang telah ditentukan, digempurlah kerajaan Taman Bali oleh 3 kerajaan sekitar. Laskar Klungkung menggempur dari timur dan selatan, Laskar Bangli dari utara, dan Laskar Gianyar dari arah barat. Terjadi pertempuran sengit dan dahsyat dengan hasil akhir yakni kekalahan kerajaan Taman Bali. Istana Taman Bali di bumi hanguskan. Para keluarga Raja Taman Bali diburu oleh pasukan Bangli sehingga banyak yang mengungsi dan tersebar di berbagai desa. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada tahun 1809 Masehi. Dengan demikian maka sirnalah kerajaan kecil di Taman Bali dengan raja dari keturunan Tirta Harum. Pada masa ini hanya kerajaan Bangli yang masih dipimpin oleh raja dari keturunan Tirta Harum. Warganet yang beriman, saya akan membacakan sekarang tentang Pakerte Desa Tenganan Pegeringsingan. Diceritakan pada hari Werespati Klion Warigadian pada tahun 1841 Masehi di Desa Tenganan Pegeringsingan, Karangasem, terjadi kebakaran maha dahsyat yang menghanguskan semua bangunan desa, termasuk Pura Kahyangan, Pusah, dan Bali Agung. Surat Pakerte Desa dan surat Pabancangah yang dipergunakan sebagai awig desa ikut hangus terbakar tanpa bisa diselamatkan. Masyarakat menjadi bingung atas kejadian ini karena tidak ada lagi awig yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Tenganan menghadap Raja Karangasem I Gusti Gede Anglurah Karangasem untuk menyampaikan masalah dan memohon izin untuk menghadap I Dewa Agung Putra Kedua di Klungkung untuk memohon surat Pakerte Desa Tenganan Pegeringsingan seperti yang dahulu. Beliau menyetujuinya, maka diutuslah I Gede Gurit bersama rakyat Tenganan menghadap I Dewa Agung Putra Kedua di Puri Agung Samara Jaya Klungkung untuk memohon Pakerte Desa dan Pabancangah. Beliau bersabda, sekarang sudah tidak ada lagi surat tersebut di Klungkung. Telah saya berikan kepada Desa Tenganan dahulu. Sekarang coba usahakan dengan semua warga desa untuk mengingat kembali dan ditulis kembali apa yang masih diingat. Ini adalah sudah takdir yang widi, sampai di mana ingat itu yang ditulis kembali untuk dapat dipergunakan sebagai pakerte desa selanjutnya. Saya akan memberikan restu. Demikian palugrahan dan arahan I Dewa Agung Putra Kedua kepada utusan Desa Tenganan Pegeringsingan. Dengan palugrahan demikian, masyarakat desa meminta Made Gianyar dan I Gede Gurit untuk melaksanakan tugas ini dengan mengumpulkan semua orang Desa Tenganan yang masih ingat dengan semua isi dari Pakerte dan Pabancangah, termasuk pemangku Bali Agung. Dengan kerja keras Pakerte Desa tersebut bisa diselesaikan pada hari Syukre Paing Ware Pahang tanggal ping 15 Sasih keempat Rah 4 Tanggap tahun Isaka 1764 atau tahun 1842 Masehi. Demikian Pakerte Desa Tenganan Pegeringsingan bisa dibuat kembali atas pelugrahan Raja Klungkung sebagai bukti hubungan dari Kerajaan Klungkung dengan salah satu desa Bali Mule yang ada di Bali. Warganet yang beriman, begitu dulu. Saya akan lanjutkan kembali tentang intervensi Belanda di Bali.